Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kembali lagi di channel kita Muda-Muda Menginspirasi. Nah, waktunya nonton episode berikutnya yang semalam sudah kita bahas ya, beberapa tema dari kita, yaitu era 5.0 bukan lagi era kompetisi tapi kecepatan kolaborasi. Nah, kembali lagi dengan narasumber kita di sini, Mas Firdaus. Ada beberapa pertanyaan menyambung video tadi malam. Yang pertama, kenapa sih dinamakan era kecepatan kolaborasi? Mungkin Mas Firdaus di sini bisa menjelaskan. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rabbi wabarakatuh. syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku semuanya, sebelum menyimak konten lanjutan ini, jangan lupa baca doa, baca basmalah agar apa yang kita dengarkan di sore ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan sesuatu yang bisa berkah bagi kehidupan kita. Tema kali ini adalah kecepatan kolaborasi. Nah, apa dari kecepatan kolaborasi? Yang ini adalah bagian dari sudut pandang atau mindset yang harus dirubah dalam menyikapi era industri baru atau 5.0. Artinya pemahaman di saat banyak orang berpikir bagaimana kita melakukan suatu aktivitas atau tindakan itu sifatnya kompetisi, itu bagian dari kegiatan yang banyak dilakukan di masa lampau. Jadi era kecepatan kolaborasi adalah era di mana setiap stakeholder harus menyadari bagaimana era sekarang ini bukan lagi era kompetisi, tapi era kecepatan kolaborasi. Artinya di sini di setiap stakeholder, apapun bidangnya, apapun konteksnya, semuanya mempunyai tujuan yang sama. Di dalam pembahasan oleh Prof. Dr. Reynal Kasali, salah satu pengamat disrupsi, beliau salah satu dokter juga pengamat terkait bagaimana perkembangan industri. Beliau mengatakan era hari ini adalah era connected society. Artinya adalah manusia hari ini mampu berkolaborasi atas kreasi apa yang dilakukan. Mereka tidak hanya menjadi konsumen produknya, tapi bagaimana konsumen juga menjadi penikmat kontennya. Jadi artinya saudaraku semuanya, di era ini semua bisa dikolaborasikan, baik itu bidang di teknologi, baik itu di bidang perumahan, baik itu di bidang food and beverage. Semua lini itu wajib berpikir kecepatan kolaborasi. Contoh sederhana, bagaimana sebuah kekuatan platform marketplace yang besar di Chinese, Alibaba. Iya. Beliau bisa mengkombinasi bagaimana kecepatan menangkap sebuah opportunity atau sebuah peluang yang sangat besar di market konsumen yang ada di Indonesia, yang kurang lebih total jumlah penduduk 360 juta. Dengan siapa mereka bisa punya kecepatan kolaborasi? Ya, dengan salah satu marketplace berwarna orange. Itu ada juga produk platform marketplace, bagaimana mall-mall besar yang mereka tidak mempunyai bangunan ya. Kalau mungkin Tidak mempunyai tempat ya. nggak punya tempat. Mungkin saudaraku semuanya 10 tahun atau 5 tahun yang lalu banyak yang umum sekali menikmati
ini ya, menikmati indahnya atau melihat hunting barang-barang di mall, di pertukuan. Saat ini sudah era yang sangat dimanjakan, di mana ada handphone, ada aplikasi. ya, ada aplikasi, ada touchscreen. Disitulah kita bisa menjelajah sesuai apa yang kita inginkan dan dibutuhkan. Ya, benar banget. Artinya, saudaraku semuanya, di era marketplace ini juga banyak anak negeri yang menciptakan platform yang mereka juga mempunyai pemikiran bagaimana platform yang dia ciptakan, startup, usianya nggak cukup lama sekali, nggak sampai 20-30 tahun. Justru mereka usianya hanya dimulai dari nol startup sampai 5 tahun itu punya target go public. Artinya di sini saudaraku semuanya, kalau berpikir startup atau bisnismen, pengusaha, pedagang yang itu skalanya konvensional, yang dia goalin awal adalah bagaimana bisa profit, bagaimana bisa omset. Tapi jika startup, dia akan berpikir visioner, jangka panjang, dengan jelas, dengan berani. Mereka akan menjadikan sebuah startup ini bagaimana goal awal perusahaan bisa menjadi unicorn. Itu, Mbak Vira. Oke. Tadi sebelum menginjak ke pertanyaan berikutnya, ada kata-kata stakeholder. Nah, mungkin di sini ada beberapa teman-teman kita yang nonton belum paham tentang stakeholder. Itu mungkin Mas Firdaus bisa menjelaskan? Ya, artinya stakeholder ini adalah penggabungan atau penyelarasan atau penyatuan antar banyak elemen, baik itu elemen dari komunitas, perkumpulan, himpunan, atau asosiasi dan lain sebagainya. Itu bisa terkonek juga dengan government atau pemerintah, baik itu ada di lokal maupun di pusat, sesuai dengan kebutuhannya. Ada juga lembaga keuangan yang saat ini sangat bebas sekali, karena saat ini kita mengikuti yang namanya MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Artinya siapapun yang punya skill, siapapun yang punya kemampuan mau mendatangkan equity atau venture capital yang dari luar mau datangin ke dalam negeri, silahkan. Itu bagian dari skill. Jadi pendanaan ini harus punya kecepatan kolaborasi juga. Karena saat ini kita bocorin sederhana saja, banyak mungkin orang nggak tahu bagaimana perbankan kita, bank pensiunan ya, plat orange yang 90% itu salah satu sahamnya milik salah satu perusahaan yang ada di Jepang. Itu 90% sahamnya. Ada juga yang barusan lagi trending mungkin 1 bulan yang lalu, perusahaan yang dulunya itu bagian dari Koperasi Indonesia, jadi banking, sekarang hampir seluruhnya itu punya Korea Utara. Ada juga salah satu perusahaan salah satu perusahaan motor, dia juga punya banking. Itu perusahaannya juga punya asing. Artinya saudaraku semuanya, di era 5.0 bukan era kita saatnya kompetisi, tapi bagaimana pemahaman dan pengetahuan seorang pemimpin, seorang CEO, seorang dirut, siapapun Anda harus berpikir bagaimana startup saya harus buat atau platform saya buat dalam 5 tahun, goalnya seperti apa. Artinya harus berpikir layaknya seperti halnya Gojek, layaknya seperti OVO, OYO, dan lain sebagainya. Artinya kita harus melihat bagaimana perusahaan startup yang sudah unicorn, sudah tahapnya ada yang dekakon sampai hektakon. Seperti itu Mbak Vira.
Oke, jadi era ini bener-bener eranya kekuatan ya, kalau kita ngomongin kolaborasi, kita nanti bisa bersatu gitu ya, Mas? Betul. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya di sini, mungkin bidang apa saja sih yang bisa dijadikan kolaborasi di era 5.0, selain yang tadi sudah Mas Firdaus sampaikan? Oke, yang trending saat ini, yang bisa dikolaborasikan, Mhm. saat ini, banyak orang nggak sadar, ini sebuah kecepatan, teknologi, bagaimana teknologi itu semuanya serba terhubung, dalam kehidupan manusia. Mhm. Salah satunya adalah food and beverage, F&B. Banyak Makanan dulu dan minuman ya? makanan dan minuman. Banyak dulu orang jual makanan dan minuman harus punya tempat. Betul lah. Tapi saat ini punya skill, keahlian bagaimana membuat by design dari potretnya dengan handphonenya saja, mereka juga bisa memberikan nilai jual. Artinya tinggal bagaimana mengkoneksikan dengan salah satu platform, platform transportasi yang saat ini ternama, ada Duo Ijo. Mhm. Nah, disitulah salah satu kecepatan kolaborasi. Artinya dulu orang nggak punya keahlian bagaimana buat toko masih sewa dan lain sebagainya. Di era sekarang sangat mudah sekali, dan tinggal mau nggak mengambil bagian atau menjadi penonton di era ini. Itu. Nah, itu berarti salah satu contoh peluang besar ya yang bisa Betul. dimanfaatkan oleh masyarakat sekarang ya. Iya, Nah, oke, terakhir ya Mas Firdaus, di baik. sini mungkin bisa memberikan tips muda milenial ini bisa bersaing di era 5.0 selain punya skill tadi. Oke. Eh, Tips bagaimana di era sekarang khusus dari milenial ya, Mhm. yang usia 18 sampai 25 sampai 38 tahun, atau di sini juga ada pendengar saudaraku yang lebih berpengalaman, yang mungkin 40 tahun ke atas, yang saat ini sebagai direktur utama, sebagai pemilik perusahaan atau apapun. Kami ini berbagi, semuanya hanya tujuan untuk bagaimana menyemangati, menyatukan kekuatan. Mungkin ada dari internal atau putra-putrinya yang bisa dikolaborasikan dengan kami. Tipsnya apa untuk di era ini untuk khusus milenial? Selain skill tadi, yang pertama adalah anak muda saat ini eranya bagaimana menjemput sebuah kekuatan yang ada untuk membangun sebuah interest, membangun sebuah kepercayaan. Untuk mengangkat apa? Mengangkat value dalam dirinya, sehingga dengan kita membangun interest tadi, akan bangkit apa yang jadi kelemahan itu. Oh, semua ternyata bisa. Ternyata semua itu di saat dia berkumpul ya. Di mana ditemukannya untuk membangun interest itu? Ada satu, yang pertama adalah di komunitas, di perkumpulan, di himpunan dan lain sebagainya, sesuai apa yang ingin Anda fokuskan. Itu yang pertama. Setelah skill tadi, yang terakhir adalah bagaimana anak muda itu gabung di sana harus menemukan apa yang jadi masalah banyak orang saat ini. Jadikan Anda bagian dari orang yang ikut peran dalam berkarya. Karena anak muda yang gagal, anak muda yang rugi adalah anak muda yang mensia-siakan waktu mudanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi kami, saudaraku, khususnya para milenial dan saudaraku yang terhormat para kolonial, mari kita saling bersatu, saling berkolaborasi, saling bergandengan tangan untuk menyatukan apa persamaan tujuan visi misi yang bisa disatukan dalam kekuatan untuk membangun negara tercinta Indonesia. Khususnya kita bisa berkarya tidak harus dimulai dari hal yang besar, tapi kita juga bisa dimulai dari hal yang kecil, mulai dari desa untuk Indonesia.
Mungkin sekian saja materi yang bisa saya sampaikan. Berikutnya saya akan bedah lagi, ada salah satu rahasia besar yang mungkin dengan mendengarkan yang berikutnya lagi, saudaraku semuanya bisa membuka cakrawala berpikir apa potensi yang Anda bisa punya dengan kita, dengan kompetensi yang kita punya juga, kita bisa satukan sehingga mendapatkan tujuan yang besar dan bermanfaat bagi masyarakat. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sharing sore ini. Mungkin aku mereview sedikit ya Mas di sini. Baik. Tips muda milenial bisa bersaing di era 5.0 ini. Yang pertama skill, yang kedua kemauan, kemudian menemukan permasalahan menjadi solusi ya. Oke. Oke, itu mungkin untuk video-video berikutnya teman-teman bisa saksikan di YouTube kita. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen yang positif. Kalau bermanfaat juga bisa di share ke yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.